Shalom Aleichem, selamat pagi Oma Opa yang berbahagia. Hari ini kita bangun pagi yang segar sehat. Oma Opa, perkenalkan saya Yunike Yeni Priantini, anggota PKLU Sebaut Bogor. Dengan rasa bahagia dan sukacita, saya bersedia menemani Opa, Oma untuk membaca Alkitab, membaca SBU dalam program saya dan PKLU membaca Alkitab bersama edisi Jumat 3 November 2023, renungan pagi Minggu ke-22 sesudah Pentakosta. Oma, Opa, sahabat Kristus, mari kita berdoa sebelum membaca Alkitab. Mari kita berdoa. Terpujilah Tuhan Allah yang Maha Kuasa, terpujilah Tuhan Yesus Sang Juru Selamat dunia, terpujilah Roh Kudus yang mengizinkan kami boleh bersama-sama bersekutu di pagi hari ini, di pagi yang teduh yang Tuhan anugerahkan. Tuhan berkati keterbukaan hati pikiran kami untuk menyambut kebenaran-Mu. Tuhan berilah kami pengertian dari Roh-Mu yang kudus sehingga kami makin diperbarui dalam kebenaran firman Tuhan dan juga dalam langkah kami selanjutnya agar kami menjadi saluran berkat dimanapun Kau tempatkan kami. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus kami sudah berdoa. Amin. Yehezkiel 37 ayat 24 yang berbunyi, Hambaku Daud akan menjadi rajanya dan mereka semuanya akan mempunyai satu gembala. Mereka akan hidup menurut peraturan-peraturanku dan melakukan ketetapan-ketetapanku dengan setia. Demikianlah pembacaan Alkitab. Oma, Opa, kekasih Kristus, Sabda Bina Umat pagi hari ini, Minggu ke-22 sesudah Pentakosta, berjudul Sang Gembala Agung Menuntun Kita. Ayat emas yang diambil dari Yehezkiel 37 ayat 24a yang mengatakan, dan mereka semuanya akan mempunyai satu gembala. Oma, Opa, kekasih Kristus, bangsa yang dibuang dari Yehuda ke Babel adalah bangsa pemberontak, keras kepala, keras hati, serta selalu menentang firman yang dinubuatkan para nabi. Bandingkan Yehezkiel 2 ayat 3-5 dan Yehezkiel 3 ayat 7-9. Namun sang nabi yang diutus harus taat kepada perintah Tuhan.
Sikap bangsa yang dibuang itu kontras dengan sikap sang nabi, tetapi ketaatan kepada Tuhan melebihi pendapat dan pengalaman pribadi. Kedegilan umat Israel tidak meluruhkan pertimbangan Tuhan bagi semesta, sebab rancangannya melampaui pikiran egois manusia. Dalam bacaan ini kita menemukan bagaimana Tuhan mempersiapkan masa depan dengan memberitakan tentang gembala tidak hanya bagi bangsa pemberontak pasca pembuangan, melainkan bagi semua ciptaan. Oma, opa, sahabat Kristus, Raja Daud sudah meninggal sekitar 400 tahun sebelum zaman Nabi Yehezkiel. Para ahli tafsir kemudian menyimpulkan bahwa subjek yang disebut sebagai hamba, raja, gembala, dan Daud berarti yang dikasihi. Yang disebutkan dalam teks ini merujuk pada keturunannya yang akan datang, yaitu Yesus Mesias. Dengan demikian, Tuhan Yesus adalah penggenapan janji Tuhan kepada umat. Umat yang dibarui akan berjalan di jalan kebenaran Tuhan dan memenuhi perintah-perintahnya di bawah perlindungan satu gembala agung, yaitu Kristus Yesus Mesias. Oma, opa, kekasih Kristus, saudara terkasih, spiritualitas yang bertumbuh dalam hati kita hendaknya sejalan dengan harapan Tuhan, yaitu ketaatan bukan yang mendatangkan kemasgulan. Tuhan Yesus merupakan puncak dari kehidupan kita. Karena itu segala bentuk pertikaian, kemarahan, keegoisan, dan kepentingan diri yang terjadi baik di ranah domestik maupun publik merupakan wujud ketaksediaan kita dituntun oleh Sang Gembala. Tidak ada masalah yang selesai dengan amarah. Untuk itu, jadikan Kristus sebagai penuntun hidup sehingga kita tidak jatuh dalam perbuatan yang mencederai hati Allah. Selamat beraktivitas, saudaraku. Demikian pembacaan Sabda Bina Umat hari ini. Oma, opa, kekasih Kristus, sebelum mengakhiri pertemuan pagi ini, mari kita berdoa. Terpujilah Tuhan Allah, Tuhan Yesus, Roh Kudus, Tritunggal yang Maha Kuasa, Pengasih dan Penyayang. Terima kasih
kami sudah diberi kesempatan untuk bersekutu di pagi hari yang cerah ini. Tuhan, berkatilah kami dalam pertumbuhan iman kami sehingga kami layak di hadirat-Mu, terutama dalam hal ketaatan, dalam hal kesetiaan. Tolong kami menghadapi tantangan hidup ya Tuhan, pandulah kami dengan Gembala Agung yaitu Tuhan Yesus. Bapa, berkati juga program-program Dewan PKLU GPIB dalam menjalankan tugasnya memberitakan firman-Mu sehingga kami makin bertumbuh dan layak di hadirat-Mu. Bapa, berkati juga program saya dan PKLU membaca Alkitab bersama ini berkelanjutan. Terima kasih Tuhan atas partisipasi lansia yang Kau gerakkan untuk mengikuti program ini. Ampuni dosa dan salah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oma, opa, sahabat Kristus yang berbahagia. Hari ini kita sudah bertemu, berdoa, memuji Tuhan, juga membaca Alkitab, membaca SBU. Demikian pertemuan hari ini. Mari kita lanjutkan aktivitas kita untuk bersama dengan Gembala Agung kita yang penuh kasih. Puji Tuhan, Tuhan memberkati.